tentang usaha dan energi. Nah, ini contoh mind mapping yang telah saya buat. Jadi saya akan menjelaskan tentang mind mapping tentang usaha dan energi. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian usaha dan pengertian energi. Jadi, usaha adalah hasil kali antara gaya dengan perpindahan yang terjadi. Sedangkan energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, sepertinya saya akan menjelaskan melalui rekam layar, karena jika menggunakan kamera biasa sepertinya tidak bisa karena tulisan yang terlalu kecil. Oke, saya akan menjelaskan tentang mind mapping energi dan usaha melalui rekam layar. Jadi saya akan menjelaskan tentang mind mapping yang telah saya buat, yaitu tentang usaha dan energi. Saya membuat dua mind mapping. Yang pertama kebanyakan tentang rumus dan yang kedua kebanyakan tentang pengertiannya. Nah, saya akan menjelaskan gambar satu yang paling atas. Yang pertama tentang hukum kekebalan mekanik. Bunyinya, jika tidak terdapat gaya luar bekerja pada sistem, jumlah antar energi potensial dan energi kinetik disebut mekanik pada satu titik adalah tetap. Yang kedua tentang formulasi, yaitu yang pertama EMA sama dengan EMB. Yang kedua EKA ditambah ERA sama dengan EKB ditambah EKB. Yang ketiga yaitu 1/2 atau setengah MP 1 pangkat 2 ditambah MGH 1 pangkat 4 sama dengan 1/2 MP2 pangkat 2 ditambah MGH 2. Kemudian saya akan menjelaskan tentang hubungan usaha dan energi. Yang pertama yaitu hubungan usaha dengan energi kinetik. Yang pertama rumusnya adalah W sama dengan Fe sama dengan MAC. Yang kedua rumusnya 1/2 MP2 pangkat 2 dikurangi 1/2 MP1 pangkat 2. Yang ketiga W sama dengan energi kinetik 2 dikurangi energi kinetik 1. Yang selanjutnya adalah W sama dengan delta EK. Nah, kemudian yang kedua yaitu tentang hubungan usaha dengan energi potensial. Yang pertama rumusnya adalah WPE, W sama dengan PS sama dengan MAS. Yang kedua W sama dengan MG ditambah dalam kurung H1 dikurangi H2. Nah, yang ketiga W sama dengan MGH1 dikurangi MGH2. Yang keempat yaitu W sama dengan EP1 dikurangi EP2. Nah, rumusnya yaitu W sama dengan delta EP. Nah, kemudian kita beralih ke usaha. Kunci usaha yaitu harus ada gaya dan perpindahan. Dibagi menjadi dua macam, yang searah dan sudut. Yang searah rumusnya adalah W sama dengan F delta 2. Nah, yang kedua yaitu sudut. Rumusnya adalah W sama dengan dalam kurung F cos theta delta S sama dengan F delta S cos theta. Nah, kelanjutannya seperti gambar ini. Nah, kemudian yang kedua adalah energi. Energi pengertiannya yaitu kemampuan untuk melakukan usaha. Dibagi menjadi dua macam, yaitu energi kinetik yang rumusnya adalah EK sama dengan 1/2 MP pangkat 2. Nah, yang kedua yaitu energi potensial atau disingkat EP yang dibagi menjadi 3, yaitu
Rumusnya adalah EP sama dengan M/H. Untuk rumus energi potensial gravitasi konstan. Untuk rumus energi potensial gravitasi Newton yaitu EP sama dengan negatif G Mn dibagi atau per R pangkat 2 itu untuk energi potensial gravitasi Newton ya. Yang ketiga yaitu EP sama dengan 1/2K dalam kurung delta X pangkat 2 sama dengan 1/2 KY pangkat 2. Ini untuk rumus energi potensial pegas. Nah, untuk gambar 2 di sini saya lebih mementingkan tentang pengertian-pengertiannya. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang usaha. Nah, usaha ini adalah hasil kali antara gaya dengan perpindahan yang terjadi. Nah, rumusnya adalah W sama dengan Fx dikali S sama dengan F cos A dikali S. Nah, yang kedua yaitu tentang daya. Daya ialah kelajuan usaha persatuan waktu. Nah, rumus daya adalah P sama dengan W per T sama dengan Fi sama dengan M/H Pi. Keterangannya yaitu P sama dengan daya atau watt. Nah, 1 horsepower sama dengan 47 kilowatt. Nah, untuk 1 kilowatt sama dengan 1000 watt. Nah, untuk 1 megawatt sama dengan 1 juta watt. Nah, yang ketiga yaitu tentang efisiensi mesin. Efisiensi mesin ialah perbandingan antara energi keluaran dengan energi masukan. Yang rumusnya yaitu H sama dengan watt per pin dikali 100%. Atau bisa juga H sama dengan watt per pin dikali 100%. Yang keempat yaitu tentang energi. Energi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama energi potensial, yang kedua energi potensial pegas, nah yang ketiga adalah energi kinetik, yang keempat adalah energi mekanik. Pengertian dari energi potensial ialah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena kedudukannya atau posisinya. Nah, yang kedua yaitu energi potensial pegas ialah energi yang tersimpan dalam suatu pegas. Nah, yang ketiga yaitu energi kinetik ialah energi yang dimiliki oleh benda karena gerakannya. Nah, yang keempat adalah energi mekanik. Energi mekanik adalah penjumlahan energi kinetik ditambah energi potensial. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.